Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan asistensi latihan 1 peristiwa osmosis dengan tujuan yaitu mendeskripsikan pengertian osmosis dan menemukan fakta tentang gejala osmosis. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja pada praktikum osmosis. Osmosis merupakan peristiwa perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dengan catatan yang berpindah adalah zat pelarutnya, yaitu air. Pada praktikum kali ini atau percobaan osmosis ini, praktikan dituntut atau diharap untuk mendeskripsikan dan menemukan apakah memang benar zat pelarut atau air berpindah dari dalam suatu zat atau suatu benda yang mampu melewati membran semipermeabel. Pada percobaan kali ini, membran semipermeabel yang akan kita gunakan adalah kentang. Mari kita berkenalan dengan alat bahan tersebut dahulu. Yang pertama adalah beker gelas. Di dalam beker gelas ini sudah terisi dengan larutan gula 20%. Yang kedua adalah gelas ukur 10 ml. Gelas ukur dengan ukuran 10 ml. Yang selanjutnya adalah pelubang gabus. Mungkin ini jarang dilihat atau ditemui. Ini adalah pelubang gabus yang akan kita gunakan untuk melubangi atau mencetak kentang. Lubang gabus ini terdapat dua buah pipa, di mana yang satunya lebih kecil dan satunya lebih besar. Yang pipa yang lebih kecil terletak ada di dalam pipa yang lebih besar. Ini berfungsi untuk mendorong ketika potongan kentang sudah tercetak di dalam pipa yang lebih besar. Selanjutnya adalah pinset. Pinset ini pinset yang bergigi halus, tidak bergigi kasar pada ujungnya. Yang selanjutnya adalah pengaduk. Ini berguna atau berfungsi jika kita menggunakan larutan gula cair atau gula pasir yang kemudian akan kita buat untuk membuat larutan gula 20%. Yang selanjutnya adalah pipet. Pipet tetes biasa. Yang selanjutnya adalah jangka sorong. Ini adalah bentuk dari jangka sorong. Jangka sorong ini mempunyai bahan dari plastik karena terdapat dua jenis jangka sorong, yaitu yang terbuat dari plastik dan yang terbuat dari logam. Yang selanjutnya adalah cutter atau pisau. Jadi ini bisa menggunakan cutter atau pisau potong atau pisau dapur. Yang selanjutnya adalah penggaris biasa dengan ukuran cm. Bahan utama adalah kentang. Ini adalah kentang yang masih utuh yang nanti akan kita cetak menjadi potongan-potongan kecil. Langkah yang pertama adalah mencetak kentang atau memotong kentang. Di sini sudah terdapat 5 buah potongan kentang yang berbentuk silindris. Dengan catatan, kentang yang semula masih berbentuk bulat, sewaktu dicetak menggunakan pelubang gabus, maka bentuk potongannya belum serapi ini. Jadi akan kita seragamkan, yaitu panjangnya 3 cm, diameternya sekitar 0,5 mm dengan jumlah 5 buah, dan satu lagi yang perlu diukur yaitu volume. Untuk pengukuran panjang, diameter, dan volume potongan kentang akan disajikan dalam video terpisah. Jadi setelah video cara kerja akan ada video tips-tips bagaimana cara merangkai atau membuat dari komponen praktikum kali ini. Jadi saksikan video sampai selesai.
kita langsung ke cara kerja utama. Siapkan potongan kentang yang berbentuk silinder. Jika kesulitan dalam membentuk kentang silinder, maka kita dapat membentuk kentang kotak-kotak seperti ini. Potongannya berupa kotak-kotak. Potongan kotak-kotak ini mempunyai ukuran sisinya yaitu 3 cm dengan ketebalan 0,5 mm. Ini berjaga-jaga jika terdapat kesulitan atau tidak menemui pelubang gabus. Kita masuk ke cara kerja praktikum. Yang perlu disiapkan pertama adalah larutan gula 20% sebanyak 100 ml. Potongan kentang yang kita ketahui kentang itu kan mengandung air. Jadi ketika kita iris atau kita kupas maka akan terasa basah. Yang ini jadi kentang itu adalah konsentrasi rendah, sementara larutan gula adalah konsentrasi tinggi. Cara untuk inkubasi ada aturannya. Yang pertama adalah cara memasukkan kentang, yaitu harus urut dari kiri ke kanan. Dan urutan ini tidak boleh sampai tertukar. Potongan kentang tidak boleh diberi tanda atau diberi garis. Jika kita sengaja memberi garis pada potongan kentang, maka memban semi permeabel akan rusak. Jadi data yang akan kita dapat tidak valid. Kita masukkan satu per satu. Dalam menjepitnya pun tidak boleh terlalu keras. Setelah potongan kentang kita masukkan, kita akan menunggu kurang lebih selama 45 menit sampai 60 menit. Dengan catatan, potongan kentang ini akan kita goyang selama atau setelah 15 menit pertama, kedua, dan ketiga. Hanya digoyang saja untuk meratakan larutan gula terhadap seluruh permukaan kentang yang ada di dalam atau yang sedang kita inkubasi. Setelah 45 menit selesai, potongan kentang kita ambil dari larutan gula dengan catatan harus urut. Potongan kentang yang sudah mengalami proses inkubasi atau perendaman pada air gula atau larutan gula 20% akan mengalami suatu perubahan. Perubahan apakah itu? Data yang awal, ada panjang awal, diameter awal, volume kentang awal. Kemudian setelah inkubasi silahkan kembali diukur dan akan mendapatkan data panjang akhir, diameter akhir, dan volume akhir. Apakah bertambah ataukah berkurang dari ukuran tersebut. Kemudian kita rata-rata dan kemudian dibahas. Data yang Anda dapat di awal dan sesudah praktikum silahkan dicatat dan kemudian dianalisis apakah benar terjadi proses osmosis. Apakah air gulanya yang masuk ke dalam kentang ataukah air dalam kentang
keluar ke air gula atau terserap pada air gula. Demikian cara kerja dari peristiwa osmosis pada latihan 1. Setelah Anda menyaksikan tips-tips bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong untuk diameter, cara mengukur volume dari potongan kentang dengan menggunakan gelas ukur, diharapkan ketika nanti praktikum Anda menjadi lebih detail. Demikian video cara kerja, tips cara mengukur panjang, cara mengukur diameter, dan cara mengukur volume kentang. Selamat mencoba untuk praktikum, semoga hasilnya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara pembuatan larutan gula. Nah, adapun alat dan bahan yang sudah disampaikan oleh Pak Rifki di video. Nah, yang pertama yaitu kita siapkan 2 beker glass. Yang pertama ini ada beker glass yang akan diisi gula atau nanti akan menjadi larutan gula 20%. Lalu yang kedua ini adalah beker glass yang berisi dengan air secukupnya. Dan ada juga yaitu gula pasir 20 gram. Dan ada juga spatula yang nanti akan untuk mengaduk, yaitu mengaduk kaca. Baik, berikut ini adalah cara pembuatan dari larutan gula. Kita tuangkan gula sebanyak 20 gram tadi ke dalam beker glass yang sudah kita labeli dengan larutan gula 20%. Nah, setelah gula tertuang pada beker glass, selanjutnya kita isi beker glass dengan air yang ada di samping kita sebanyak 100 ml. Nah, ini ya 100 ml. Nah, setelah dituangkan dengan air, kita aduk dengan spatula. Nah, kita aduk hingga gula itu larut dalam air dan menjadi larutan gula nanti 20%. Setelah gula larut dalam air, nah ini adalah larutan gula 20% yang akan kita gunakan untuk praktikum latihan pertama yaitu osmosis. Nah, selanjutnya itu adalah video tips dan trik pengukuran dari panjang, pengukuran volume, dan pengukuran diameter dari kentang. Baik, selanjutnya itu adalah tips dan trik kita mengukur kentang yang akan kita praktikumkan. Nah, alat-alatnya itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rifki. Nah, yang pertama harus kita ukur adalah panjang dari kentang itu sendiri. Panjang dari kentang itu sendiri. Selanjutnya itu adalah kita mengukur dari diameternya. Diameter dari kentang dengan menggunakan jangka sorong. Dan yang terakhir yaitu adalah kita mengukur volume dari kentang dengan menggunakan gelas ukur yang ukurannya itu adalah 10 ml. Baik, langkah pertama kita akan mengukur panjang dari kentang itu sendiri. Caranya gimana? Yang pertama itu adalah mengukur panjang dari kentang. Nah, ini adalah kentang yang sudah kita potong menggunakan pelubang gabus tadi. Ini adalah potongannya yaitu berupa silindris. Nah, caranya gimana? Kita letakkan pada atas sawan petri. Jadi kita memotongnya tidak menggunakan tangan ya, karena apa? Nanti akan melukai atau membuat membran semi permeabelnya itu akan rusak gitu. Nah, caranya yaitu kita ukur kentang terlebih dahulu. Nah, kita ambil 3 cm dari ukuran kentang yang panjangnya yaitu kurang lebih 6 cm ya. Ini terlihat jelas. Nah, kita ambil hanya 3 cm. Pastikan kita mengambil di bagian tengah-tengah dari kentang.
Ini adalah kentang dengan ukuran 3 cm. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang kedua ya, kita mengukur diameter dari kentang. Nah, caranya dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini adalah jangka sorong. Teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara menghitung atau mengukur menggunakan jangka sorong? Oke. Nah, caranya gimana? Sama seperti kita mengukur tadi, jangan menggunakan tangan tapi menggunakan pinset. Nah, caranya yaitu dengan kita menggunakan yang bawah, bagian bawah. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini tepat di 0. Ini 0, 1. Nah, angka 0 ini tepat di 0, belum di angka 1. Nah, tepatnya sejajar pada garis 8. Ini kita bisa lihat ya, sejajar di 8 atau garis ke-8. Jadi membacanya yaitu 0,8. Nah, selanjutnya kita mencari yang bagian bawah ini. Nah, caranya gimana? Kita lihat yang sejajar dari garis bawah dan atas. Bisa kita lihat yaitu yang sejajar di angka 9. Ya kan? Angka 9. Nah, jadi membacanya yaitu 0,89. Nah, itu adalah diameter dari kentang itu sendiri. Baik, setelah kita menghitung diameter menggunakan jangka sorong, kita menghitung volume menggunakan gelas ukur. Baik, selanjutnya itu adalah pengukuran volume. Nah, pengukuran volume sendiri kita perlu menyiapkan yaitu gelas ukur yang sudah terisi air suling atau air aquades yaitu 5 mili, bisa dilihat 5 mili ya. Nah, selanjutnya itu kita membutuhkan bahan yaitu kentang tadi yang sudah kita ukur panjang, diameter juga ini, dan juga jangan lupa menggunakan pinset. Baik, nah selanjutnya yaitu kita masukkan kentang yang sudah kita ukur tadi itu ke dalam gelas ukur. Nah, kita lihat nanti berapa volume dari kentang yang sudah kita potong. Nah, bisa dilihat ya, awal mula tadi ukuran volume dari gelas ukur itu adalah 5 mili bertambah ke 7. Jadi awalnya 5 bertambah menjadi 7. Jadi ukuran volume dari kentang itu adalah 2 mili. 7 dikurangi 5 yaitu 2. Jadi ukuran dari kentang itu adalah 2 mili. Nah, itu mungkin tips dan triks mengukur kentang. Dari yang pertama ada mengukur kentang menggunakan mistar, yang kedua ada mengukur kentang menggunakan jangka sorong, dan yang terakhir ya gitu kita mengukur volume menggunakan gelas ukur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.